Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Mak Cip Betawi. Admin Dunia Vanos, admin DV nih biasa nih. Mak Cip mau tanya nih, kenapa ya video perbandingan antara negara kita dan Malaysia itu yang ada di YouTube ya, dan biasanya selalu ditonton banyak orang, bahkan ada yang jutaan loh Mak Cip. Kenapa ya kalau bisa begitu ya Mak Cip, bisa ramai begitu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak nanyain kabar sih? Baru datang? Nah, tadi kan Belum. apa kabar Mak Cip? Sehat kan Mak Cip? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya udah, alhamdulillah, yang penting Yuk. sehat, lancar rezeki. Amin, amin. Itu mengenai video perbandingan negara kita dan Malaysia yang marak di YouTube dan view-nya selalu banyak hingga jutaan. Gini ya, kalau gue mau tanya dulu deh. Jika video perbandingan itu antara Indonesia dan Vietnam, view-nya banyak nggak? Iya, enggak lah. Enggak kan? Nah, sebab bahasanya nggak nyambung. Iya, masa Tapi Vietnam. tapi jika sudah menyangkut Indonesia versus Malaysia, view selalu banyak sebab keduanya dianggap punya rivalitas kuat sebagai kakak dan adik. Oh, Serta itu. yang paham bahasanya kan ada lebih dari 300 juta orang di Asia Tenggara. Tapi menurut gue video perbandingan antara Indonesia dan Malaysia itu cenderung kurang etis loh. Loh, kenapa sih Mak Cik? Kok dianggap kurang etis menurut Mak Cik Betawi itu? Seperti gue bilang tadi, perbandingan Indonesia versus Malaysia itu kan ibarat membandingkan kakak dan adik. Jadi nggak etis kan? Manfaatnya Iya, apa? Misalnya gini, kita punya dua anak, lantas kita perbandingkan. Rasanya gimana? Faedahnya apa? iya Kan juga cuma sih. membuat suasana jadi kurang kondusif. Iya, Karena selalu ada pihak yang diunggulkan atau dikalahkan. Yang unggul merasa bangga, bahkan bisa jadi sombong. Yang oh, kalah jadi merasa inferior, jadi pecundang, merasa kurang dihargai. Ujung-ujungnya keduanya jadi kurang harmonis hubungannya. Jika sudah menyangkut hubungan Indonesia dan Malaysia, kesannya jadi kayak provokasi gitu loh. oh, Meski belum bisa tentu mau. juga disebut adu domba, meski niatnya nggak ke arah situ, cuma cari view dan sensasi. Jadi menurut Mak Cik Betawi enaknya gimana ya? Ya bikin Baiknya. aja konten yang positif. Nih, misalnya ya, YouTuber Malaysia bikin sesuatu yang positif tentang Indonesia. YouTuber Indonesia bikin yang positif juga Oh, tentang gitu ya. Malaysia. Iya, iya. Jadi keduanya saling bersinergi, mempromosikan negara jiran, saudara Iya, jadi lebih saling serumpun. mengenal akhirnya nanti ya. Gitu ujungnya tercipta hubungan persaudaraan Iya. Indonesia dan Malaysia yang makin Oh iya benar, harmonis. kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau kita udah saling kenal ya otomatis jadi saling sayang. Nah tapi maaf Maci ya, secara pribadi mungkin nggak suka ya bikin perbandingan dengan saudara sendiri seperti itu. Tapi kalau dengan orang lain gimana Maci? Kalau tetap aja sih kalau gue nggak mau bikin perbandingan diri gue dengan siapapun karena gue adalah gue. Gue ingin menjadi diri gue sendiri. Gue nggak mau melakukan sesuatu agar bisa menandingi orang lain, lalu agar dihargai dan dihormati orang lain. Capek tahu hidup dalam kepalsuan seperti itu. Iya sih. Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di gue, tetap ingin happy, menjadi diri gue sendiri, apa adanya. Kalau gue lihat sih orang yang suka membandingkan diri dengan orang lain itu pasti nggak puas dan nggak happy dengan dirinya Iyalah, sendiri. kalau udah happy lah nggak mungkin. Iya, makanya dia cari Nggak kompensasi mungkin dengan dah. cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Pasti banyak stresnya karena pasti ada selalu yang di luar kendali ekspektasi dia. Karena jika dia unggul, selalu ingin unggul dari orang lain. Ya nggak ada puasnya. Terus kan, tapi di atas langit itu masih ada langit. Jika dia kalah, bisa terpuruk lalu depresi. Iya, Karena stres. dia fokusnya pada sesuatu yang ada di luar kendali dirinya. Eh, Orang mau memuji, menghormati, menghina, melecehkan itu semua ada di luar kontrol kita kan. iya, Makanya betul. gue lebih suka fokus dengan yang ada dalam diri gue yang bisa gue kontrol, kendalikan. Iya, Karena setiap orang tuh punya bakat, kelebihan, dan rezekinya masing-masing. iya, iya betul. Nih, misalnya jika kita bakatnya main bola nih. Kenapa maksain diri main biola, ingin mahir, jadi maestro seperti Indri Sardi? Sampai Ah, kapanpun kan nggak iya. bisa. Baik kiamat. Yoi, jadi fokus aja latihan bola sehingga kita bisa yang terbaik menurut versi Ah, kita sendiri, bukan ah, versi Maradona, Ronaldo. iya Sehingga betul. dengan begitu kita bisa menerima diri kita apa adanya, kekurangan dan kelebihan kita.
Iya. hidup jadi lebih damai kan. Iya, Itu iya. versi gue loh ya, Oke. versi aku. Iya ya, Makcik, barusan agak terlintas dalam benak ya dan pikiran saya ya. Enak, enak ya Makcik ya, Betawi itu kan jago ngomong ya, pintar ngomong apa aja ya, punya wawasan wawasan yang luas. Tapi ternyata eh Makcik, saya adalah saya bukan Makcik ya. Akhirnya saya bisa menerima apapun karunia Allah yang dengan penuh rasa syukur karena yang dinilai Allah kan bukan apa yang dipunyai orang lain, tapi apa yang kita miliki, apa yang dititipkan kita sebagai tanggung jawab kita yang akan dimintai pertanggung jawab kelak nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Betul, betul banget itu. Betul banget. Makanya jadilah diri sendiri. Iya, Seperti ya. kata Upin Ipin, pernah nonton Upin Ipin kan? Iya sih. Itu Tapi potret nggak paham. kehidupan. Iya, Rasanya. itu potret kehidupan anak-anak yang polos apa adanya. Makanya happy kan mereka. Iya sih. Habis begaduh, bertengkar, langsung baikan. Karena anak-anak hanya nggak punya pamrih apa-apa. Iya sih benar. Hanya fokus menjadi dirinya sendiri gitu. Oke, makasih banyak nih Makcik ya atas penjelasannya pagi ini ya. Sedikit banyak pasti Oke. menambah wawasannya untuk Oke, sama-sama ya. dalam Kita sharing ini. kehidupan ya. Oke, makasih ya Makcik ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.